Hati-hati. Alon. Cek ini diangkat toh. Jangan gampang ditipu. Wong luka kecil begini saja, dia itu bidan gadungan. Jalan. Dan gadungan juga ini. Berhenti! Bapak! Berhenti, Bapak! Berhenti! Bapak, berhenti! Udah, stop. Kalian lagi bikin ribut. Mau kalian itu apa? Kami mau bidan itu diusir saja dari desa ini. Kami sudah tidak mau lagi melihat bidan itu, Pak Lurah, di desa ini. Istighfar, Pak, istighfar. Ingat sama Allah. Pokoknya saya minta bidan palsu itu pergi, Pak Ustadz. Ya sudah. Saudara-saudara sekalian pulang dulu. Nanti saya bicarakan langsung sama Bu Bidan. Ayo, bubar semua. Ayo. Bubar! Enak aja, Pak Lurah. Lagi belain, Pak Lurah. Payah, Pak Lurah. Awas! Ayo, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma di mana, Bu? Dia sedang beresin baju di kamarnya, Pak Ustadz. Loh, memangnya Irma mau kemana, Bu? Dia mau pergi, Pak. Nduk, kowe jadi pergi tenan, toh? Iya, Mbok. Padahal Irma masih betah tinggal sama Simbo. Simbo sudah Irma anggap sebagai orang tua Irma sendiri. Anakku. Sing hati-hati ya, Nduk. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu berkahi kowe. Amin, Mbok. Pak Lurah, saya pamit mau pergi. Semoga nanti kalau ada bidan baru bisa lebih baik dari saya. Atas nama warga desa, saya mohon maaf, Bu. Karena kami sering melakukan hal-hal yang buruk terhadap Bu Irma. Enggak apa-apa. Perjuangan di jalan Allah itu ndak ada yang sia-sia. Jadi kamu jangan pernah menyesal pernah datang ke sini. Saya tidak menyesal, Pak Ustadz. Tapi dengan adanya kejadian ini, membuat saya kehilangan orang yang bisa diajak tukar pikiran. Orang yang bisa mengajarkan saya mengaji dengan baik. Dan Waalaikumsalam. Nok, coba kamu lihat siapa itu? Bu Bedan. saya dengar Bu Ici mau melahirkan malam ini. Iya, Bu. Sekarang lagi di kamar sama suaminya, sama Mbok Rona.
Boleh saya masuk? Silakan Bu, silakan. Monggo, monggo. Sebentar. Maaf, Bu. Maaf, bisa tinggalkan saya berdua dengan Mbak Ici? Tinggal dulu ya. Kuat-kuatin sayang ya. Anakku wis lahir. Mbok, anakku wis lahir. Yo, Mbok. Jaga anak ini baik-baik. Dan sekarang kewajiban seorang ayah untuk mengazankan anaknya sebelum anak ini mendengar suara-suara yang lain. Silakan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bidannya mana? Bu Bidan? Bu Bidan? Bu Bidan? Bu Bidan? Bu Bidan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi kamu, Rona? Kamu masih kurang puas. Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Mbok. Dan Nak Irma. Memang aku hilaf dan terlalu sombong. Ternyata ilmu tidak sanggup untuk menolong anakku sendiri melahirkan. Loh, Ici meninggal. Innalillahi. Ici selamat dan bayinya pun sehat berkat pertolongan bidan Ilma tadi malam. Alhamdulillah. Jadi Irma yang menolong anakmu melahirkan? Iya, Mbok. Gak mungkin. Gak mungkin. Irma kan sudah pulang ke kota 3 hari yang lalu. Gara-gara kamu itu. Loh, jadi yang nolong Ici tadi malam itu siapa? Begitu ceritanya Pak Ustadz. Subhanallah. Insya Allah itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah pada umat yang beriman. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
kembali kepada ayat yang tadi kita bahas sebelum kita tonton tayangan ini. Jadilah orang-orang yang kata Quran, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Jadilah orang-orang yang mau mendengarkan pendapat dari manapun datangnya dan menelaah lalu mengikuti yang baik-baiknya saja. Bisa jadi tradisi lama tetap dipertahankan, tetapi kita pun harus siap mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi. Maka di kalangan para ulama ahli fikih ada sebuah jargon, suatu pegangan yang disebut dengan al-muhafazatu bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara yang lama-lama yang masih baik, tapi siap untuk mengambil yang baru yang lebih baik lagi. Kalau sikap kemampuan beradaptasi ini tidak kita kembangkan, maka kita akan selalu berprasangka terhadap perubahan yang ada. Dokter datang ke kampung kita, kita prasangka buruk. Bidan datang, kita prasangka buruk. Ada ulama datang, ustadz datang, berprasangka buruk. Semua diprasangka. Kalau prasangka itu benar, kalau prasangka itu tidak benar, maka dia akan menjadi fitnah di kalangan para tetangga. Hati-hati, itu orang baru begini. Hati-hati, itu orang membawa pemikiran yang menyesatkan. Hati-hati, ini orang akan merusak tatanan masyarakat tradisional kita. Hati-hati, ini adalah begini. Nah, kalau begitu terus kita tidak akan berkembang maju. Yang terjadi adalah fitnah. Padahal dalam hidup bertetangga, Rasulullah berpesan, ahsin mujawarata manjawarakah. Perbaikilah kehidupan bertetanggamu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Takum mu'minan. Dengan cara itulah kamu akan disebut beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.